Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa tapi dirindukan bidadari surga. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Sahabat Nabi yang buruk rupa tapi dirindukan bidadari surga bernama Julaibib. Apa yang sudah ia lakukan hingga mendapat nikmat seperti ini? Dikisahkan dalam buku Cahaya Abadi Muhammad II karya M. Fethullah Gulen. Dahulu terdapat seorang sahabat Rasulullah yang gemar menghampiri para gadis dan menggoda mereka. Sebagaimana remaja pada umumnya, pemuda ini sering mendatangi kaum wanita untuk sekedar lewat atau bahkan membercandainya. Bahkan sahabat Rasulullah lainnya, yakni Abu Barza al-Aslami berkata kepada istrinya untuk jangan sampai Julaibib datang menemuinya, kecuali ia ingin suatu hal buruk terjadi. Hingga suatu saat Nabi Muhammad pun mengetahui permasalahan ini. Akhirnya beliau memanggil Julaibib ke hadapannya. Beliau menjelaskan tentang perbuatannya itu sebenarnya dilarang dalam agama hingga akhirnya Julaibib bertekad untuk menjauhi segala bentuk perzinaan. Pendiriannya ini terus Julaibib pegang sampai masa di mana ia harus menikah. Saat itu, ia bingung untuk mencari pendamping hidup, sebab ia menyadari wajahnya yang buruk rupa dan hartanya yang tidak banyak. Kisah Julaibib dirindukan bidadari surga. Muhammad Nasrullah dalam buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi mengisahkan bahwa saat Julaibib tidak segera menikah, Rasulullah menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Wahai Julaibib, kenapa kamu tidak menikah?" Tentu saja Julaibib ingin menikah. Namun, ia menyadari bahwa ia adalah pemuda yang buruk rupa, tidak bernasab baik, dan sedikit hartanya. Sehingga ia tidak tahu bagaimana cara untuk mendapat istri. Julaibib kemudian menjawab, "Siapa perempuan yang mau menikah denganku wahai Rasul?" Rasulullah berkata, "Aku yang akan mencarikannya untukmu. Kalau begitu engkau akan tahu bahwa aku tidak akan laku," ujar Julaibib. Mendengar hal ini, Rasulullah membesarkan hatinya dengan berkata, "Namun engkau sangat berharga di mata Allah." Dengan kedermawaan Rasulullah, akhirnya Julaibib dipertemukan dengan seorang gadis Ansar yang salihah dan baik akhlaknya. Awalnya keluarga gadis tersebut sangat senang mendengar permintaan dari Rasulullah ini. Tanpa ragu-ragu mereka pasti akan menerima tawaran pernikahan beliau itu. Namun, ketika Rasulullah mengatakan bahwa yang akan menikah dengan putri mereka adalah Julaibib, ibu gadis itu menolaknya. Dirinya tidak rela jika putrinya harus menikah dengan Julaibib. Sebelum penolakan itu sampai ke telinga Rasulullah, wanita salihah dan berakhlak baik itu menerima dengan ikhlas segala kekurangan Julaibib karena perintah Nabi Muhammad pasti adalah kebaikan. Akhirnya, kedua orang tua sang gadis setuju dan menikahkan putrinya dengan Julaibib. Dalam buku Mendidik Anak Perempuan karya Abdul Munim Ibrahim dikatakan, orang tua gadis itu berkata, "Kami serahkan urusan gadis kami ini kepadamu, wahai Rasulullah." Artinya, mereka mempercayai Rasulullah atas kebaikan putri yang mereka cintai. Tak lama setelah pernikahan sang buruk rupa dengan gadis salihah itu, Rasulullah memerintahkan sahabat dan mujahidin untuk pergi berperang melawan musuh Islam. Julaibib pun ikut serta dalam jihad ini. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu perang usai, Rasulullah merasa kehilangan seseorang dari kalangan sahabatnya. Beliau lalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang terbunuh?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan Fulan dan Fulan." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah di antara kalian ada yang terbunuh?" Mereka menjawab lagi, "Tidak ada lagi wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Akan tetapi sepertinya aku kehilangan Julaibib." Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mencari Julaibib. Mereka pun menemukannya tergeletak di antara 7 orang musuh yang berhasil Julaibib bunuh sebelum mereka membunuhnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Julaibib telah berhasil membunuh 7 orang musuh. Sebelum akhirnya mereka berhasil membunuhnya, ia adalah bagian dariku dan diriku adalah bagian darinya." Beliau mengulang ucapan ini sebanyak 3 kali. Julaibib pun berakhir meninggal sebagai syuhada, sehingga mayatnya tidak dimandikan namun langsung dikuburkan. Sebab, sudah ada bidadari surga yang menunggu di sana untuk memandikannya. Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.